Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Den Tojeng. Silakan masuk Den Tojeng. Alhamdulillah, Pak Kiai. Ya. Tidak terasa bahwa pada subuh hari ini kita telah memasuki lagi bulan puasa. Tahun berapa Pak Kiai? 1340 Hijriah. Ya. 23 berapa? Ya. Dan ini adalah merupakan pertemuan perdana kita Pak Kiai dalam acara dialog bulan puasa yang disiarkan setiap subuh seperti jam sekarang ini selama bulan Ramadan. Dan bagaimana Pak Kiai? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Perlu kita pertemuan pertama ini sampaikanlah kepada pengikut-pengikut kita yang siap mengikuti dialog subuh Ramadan. Ucapan selamat berpuasa. Dan Tojeng. Semoga tetap sehat walafiat Pak Kiai sampai kita melaksanakan bulan puasa ini selama sebulan penuh. Betul. Tentunya seperti tahun-tahun kemarin Pak Kiai, tentunya kami sampaikan bahwa banyak sekali surat ataupun pertanyaan melalui SMS yang tidak sempat kami jawab. Dan juga pada kesempatan ini kami juga memberikan kesempatan kepada pendengar Pak Kiai, terutama pencinta acara ini untuk mungkin ada pertanyaan akan disampaikan kepada kami dan akan dijawab oleh Pak Kiai. Dan ada 3 saluran ini Pak Kiai. Yang pertama melalui surat. Langsung kepada penyelenggara siaran atau melalui RRI Makassar. Betul. Juga bisa melalui SMS ini Pak Kiai. Betul. Melalui nomor 0411 di luar Kota Makassar. Nomornya 2, akan ulangi nomornya 928 2345. Ini gampang ya apa nih Pak Kiai? Oh begitu ya. Ada yang dalam kota, di luar kota. Ini bisa mengirim melalui SMS 928 di 2345. Ini ada yang baru Pak Kiai, kita buka ini melalui Facebook. Bagus. Bagi pendengar kita yang ingin mengirimkan surat elektronik atau email, itu kami buka yaitu alamat Facebooknya dialog.ramadan, sekali lagi dialog.ramadan @gmail.com. Saya ulangi pakai yang ingin mengirimkan melalui Facebook dialog.ramadan, Ramadannya pakai DH @gmail.com. Jadi bisa melalui surat Pak Kiai, bisa melalui SMS 928 2345 dan bisa melalui Facebook atau email. Baiklah Pak Kiai. Baiklah Dan Tojeng. Kira-kira ini kan saya berikan pendahuluan dulu. Ini kan pendahuluan, barangkali silakan Pak Kiai membuka ataupun sebagai perkara ini Pak Kiai dalam dialog kita. Begini Dan Tojeng. Seluruh ibadat yang kita lakukan Dan Tojeng itu tujuannya untuk mencapai takwa. Nah itu ujungnya Pak Kiai target, tujuan akhir. Baik sholat, baik puasa, baik zakat, baik haji. Sekarang kita lihat dalam Quran sendiri pada Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat sebelum kamu. Kamu pasti takwa. Berarti sebelum umat sekarang ini ada umat yang terdahulu memang sudah diwajibkan berpuasa. Betul dan sekarang kita lihat apa kandungan takwa. Sebenarnya takwa itu terdiri dari 3 unsur dan Tojeng. Unsur yang pertama iman. Kan itu dipanggil orang beriman. Diwajibkan kepadamu puasa. Yang tidak beriman tidak termasuk. Sudah itu puasa itu amal. Jadi orang beriman diperintah puasa. Puasa itu amal. Kemudian la'allakum tattaqun, semoga kamu mencapai takwa. Jadi kalimat takwa mengandung 3 unsur. Iman, amal, akhlak.
Iman, amal, akhlak. Ya. Kalau orang mengatakan dirinya beriman tidak berpuasa, bukan orang beriman. Nah, sebaliknya, ia berpuasa, sebagai orang beriman, tetapi akhlaknya tidak becus, tidak benar. Jadi masih berkaitan antara iman dengan akhlak. Betul. Jadi setiap iman harus melahirkan amal. Amal harus membuahkan akhlak. Akhlak yang baik itulah, dengan iman, amal, dan akhlak itu yang dikatakan takwa. Itu banyak sekali petunjuk dari hadis dan tojeng, seperti hadis riwayat Abu Daud. Qala sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa ahsanukum ahsanukum li ahli. Bersabda Nabi SAW, sempurna mukmin, sempurna orang beriman imannya ialah orang yang baik akhlaknya. Sebaik-baik akhlak kamu adalah baiklah akhlak kamu terhadap keluargamu. Nah, ini dan tojeng, biasanya orang yang didekat kepada seorang itu lebih banyak jelek akhlaknya. Karena berdekatan selalu, yang kadang-kadang tabiat yang satu tidak disenangi oleh yang dua, baku hantam. Itu yang muncul, Pak. Itu yang muncul. Nah, jadi yang kalau memang orang itu kepada keluarganya baik, sedangkan keluarganya baik, apalagi orang lain. Nah, gitu ceritanya dan tojeng. Sedangkan keluarganya baik. Tentunya orang lain begitu, Pak, Nah, dan itu lebih luas, bisa lebih luas lagi. Lebih luas. Karena keluarga ini dan tojeng sudah ada berbeda tabiatnya, tapi masih dia baik. Nah, itu tanda. Yang sebaik-baik akhlak kamu adalah tunjukkan kepada keluarga kamu sendiri. Itu. Jadi, jangan ada yang disembunyikan, Pak. Kan biasa itu kita lihat akhir-akhir ini banyak yang pukul istrinya. Itu kekerasan dalam rumah tangga. KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Nah, itu banyak sekali terjadi. Itu gambaran bukan perbuatan orang beriman. Orang beriman itu harus mewujudkan amal, dan amal itu harus melahirkan akhlak. Nah, itulah pada hakikatnya semua arah ibadah itu ke situ. Jadi kalau terdapat seorang yang beriman tapi tidak memunculkan akhlak yang baik, belum sempurna imannya. Berarti imannya masih perlu disempurnakan, Pak. Betul. Disitulah dan tojeng, seluruh ibadah yang kita lakukan itu mewujudkan akhlak yang baik. Kalau kita gali satu-satu, umpamanya sholat, orang bersolat ada syaratnya dan tojeng, yaitunya suci diri dari najis, suci pakaian dari najis, suci tempat dari najis. Nah, najis dibagi dua dan tojeng. Najis ainiyah yang ada bendanya. Najis hukumnya hanya hukumnya. Hanya hukumnya itu pakai. Najis bukan bendanya, najis hukum. Nah, kalau orang sembahyang tai ayam di kakinya, kan tidak sah sembahyangnya. Tidak sah itu pakai. Kecuali kalau di kakinya ayam. Saya sembahyang kalau tai ayam di kaki ayam. Tapi kalau di kakinya orang sembahyang, tidak sah. Tidak sah begitu. Begitu dan tojeng. Nah, sekarang dan tojeng, ada najis hukmiyah. Dia beli beras dari uang korupsi. Itu termasuk najis itu. Berasnya itu najis hukmiyah. Bila masuk ke dalam perutnya, 40 hari sembahyang tidak terima Tuhan. Masya Allah. Tidak makan yang haram ini kan itu dikatakan akhlak dan tojeng. Semua ibadah itu mengarah ke begitu. Bulan puasa dilarang makan, sedangkan yang halal dilarang, apalagi yang haram. Di situ letaknya persoalannya itu dan tojeng. Itu. Lalu, ini rupanya ada tamu ini pakai. Ada tamu. Barangkali saya bisa tahu namanya siapa? Nama saya Muhammad Zulkifli Zakaria. Saya santri dari pesantren Putra Ulumul Islam dari Yayasan Kajian Islam Kiai Haji Bakri Wahid. Bapaknya, tanya bapak. Ini kan rupanya santrinya pakainya.
Jadi pakai ini malam pertama ini rupanya ada juga tamu yang sempat datang. Iya. Kalau boleh saya tahu nama orang tuanya, bapaknya siapa? Nama bapak saya Tamrin. Ibu saya Sitikom Satul Mar'ah. Sudah berapa tahun di pesantren? Baru masuk. Baru masuk. Kampungnya di mana? Ya, ini tentunya kan dari daerah mana? Saya berasal dari daerah Papua Barat, Manokwari. Oh, Papua Barat. Tapi mukanya saya lihat enggak seperti orang Papua Barat. Asli di sana atau mana? Ibunya orang Jawa, bapaknya orang Sopeng. Oh, ya. Cuma lama di Manokwari. Di Manokwari, ya. Iya. Ini anak kita ini pakai, waduh gagah sekali nih, pakai baju putih, songkok haji, kemudian celana panjang. Mungkin ada mau ditanyakan dalam dialog ini, karena memang dialog pakai dan Naba ini Den Tojeng ini mempersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Pertanyaan saya, ada orang yang sangat baik akhlaknya. Ya. Pertama, suka menolong, banyak orang senang dengan dia. Tetapi dia tidak sholat, tidak puasa. Bagaimana penilaian Islam terhadap orang itu? Rupanya anak kita ini pakai diikuti secara saksama kita punya dialog yang menyangkut masalah akhlak. Ada katanya tadi yang pakai sampaikan. Yang jelaskan tadi ya. Iya. Barangkali bisa dijawab itu pakai. Baiklah. Pertanyaan dari. Ada orang yang beriman tidak berakhlak, tapi ada orang yang berakhlak baik, tapi tidak sholat, tidak salat, tidak puasa lagi. Berarti iman tidak ada. Dengan demikian, akhlak yang baik tanpa ada ibadah, ia bukanlah orang yang baik di sisi Allah. Di sisi manusia mungkin dia dipandang baik karena suka menolong, tingkah laku yang baik. Tapi di sisi Tuhan, Tuhan yang ciptakan dia tidak pandai bersujud kepada Tuhan. Padahal Tuhan saya mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ke dunia ini kecuali supaya bersembahyang kepadaku. Jadi bagaimana dia punya kebaikan itu, pakai apa? Mendapatkan pahala atau gimana? Mungkin dia disenangi manusia karena akhlaknya, tapi Tuhan tidak senang. Begitu Dan Tojeng. Seharusnya orang seperti ini harus tinggal sekarang. Karena akhlaknya sudah baik. Salah satu unsur daripada 3 yang dikatakan takwa, iman, amal, akhlak. Tinggal 2 yang harus kita bina. Bagaimana dia supaya sembahyang, supaya dia puasa. Karena dengan ibadat masuk iman ke dalam hati. Jadi dia harus dibina menjalankan ibadat supaya iman tumbuh di hati. Kalau tidak beribadat, iman tidak akan tumbuh. Akhlak ini hanya karena pendidikan. Karena dia dibiasakan bersifat baik, dididik dengan baik, maka menjadi tingkah laku yang baik. Tetapi karena iman tidak diisikan, disinilah istilahnya Den Tojeng. Asal manusia itu 2 unsur. Pebibitan, penanaman. Pembibitan dengan penanaman. Kalau salah pembibitan, setengah mati juga kita menanam supaya dia berbuah. Tapi sebaliknya, kalau pembibitan baik, penanaman baik, pembuahannya bagus. Tentunya harus dilengkapi dengan misalnya pemupukan, itulah dia. Itu namanya penanaman. Penanaman. Jadi penanaman secara keseluruhan. Tapi untuk lebih baik lagi, tentu pupuknya juga tanda petik lebih bagus, lebih. Ini kita lihat akhlaknya bagus, tapi sayang dia tidak ingat Tuhannya yang menciptakan dirinya. Itulah Dan Tojeng. Jadi belum diterima sebagai akhlak yang benar menurut firman Tuhan. Nah sekarang kalau kita kaitkan dengan momentum sekarang pakai bulan puasa ini, apalagi ini malam pertama, itu kira-kira gimana anunya pakai kelanjutannya itu? Sebaiknya orang ini harus didekati atau keluarganya sendiri menasihatinya supaya berlatihlah untuk sembahyang, supaya ingatlah Tuhan, karena kita ini akan mati. Biar bagaimanapun kita akan berhadapan dengan malaikat-malaikat di kubur nanti yang akan memeriksa ibadah kita. Jadi dari segi akhlaknya sudah baik.
Jadi sudah buah ada, tapi penanaman dari segi imannya, ibadahnya belum tumbuh. Jadi sudah selaras dengan ayat disampaikan tadi pagi 183 Al-Baqarah, yang pada akhirnya menjadikan orang bertakwa. Itu tujuan dari ibadat. Salah satu diantaranya takwanya akhlak. Sekarang ibadahnya yang tinggal. Itu kececeran ini. Itu dan tojeng. Kan banyak kita lihat pakai. Saya kira tidak bisa kita pungkiri bahwa ada di antara yang mengaku Islam, Islam Muslim, tapi pada dasarnya tidak melaksanakan secara istiqamah ajaran-ajaran, terutama misalnya rukun Islam, khususnya puasa itu pakai. Biasanya kan ada yang puasa hanya hari pertama, kemudian hari pertengahan, terakhir. Itu gimana itu? Inilah kepercayaan yang tidak sesuai dengan agama, karena itu perhitungannya. Kalau diuji ujungnya ke ujung sudah penuh itu. Itu cara berpikir tidak sesuai dengan Islam. Ini akibat penanaman. Penanaman. Oleh sebab itu Nabi kan mengatakan, suruh anakmu puasa. Saya selalu ucapkan, anak di TK disuruh puasa. Bagaimana puasa TK? Boleh minum, boleh makan kue. Jadi nanti makan nasi jam 12. Itu puasa anak TK. Asal jangan ibunya puasa anak TK. Begitu nanti. Jadi nanti dia bertengkar dengan kakaknya yang di SMP. Puasa apa itu bodoh? Kalau minum itu batal puasa. Nah, si kecil ini menangis sama ibu. Oh ibu, kata kakak puasa aku tidak sah karena aku minum batal puasa katanya. Nah ibu pandai membela. Iya puasa SMP nak, tidak sama dengan puasa orang TK. Puasa SMP tidak boleh minum, tidak boleh makan. Nanti sore baru dia makan. Itu puasa anak SMP. Kau kan bukan SMP toh, kau anak TK. Jadi kau boleh minum, boleh makan kue. Nanti makan nasi jam 12. Itu puasa anak TK. Jadi kalau saya minum, saya puasa saya bu. Iya. Dia melompat. Siapa bilang puasa aku tidak sah? Dia marah-marah. Rasa gembira itu menanamkan iman ke dalam hati anak-anak. Itu cara mendidik. Ini namanya penanaman. Ini yang tidak puasa ini sudah bukan lagi anak-anak tapi sudah uban. Ini karena tidak melalui penanaman dan tojeng. Sekarang kita ikatkan lagi dengan bulan puasa ini pakai. Biasanya kan justru pada bulan seperti ini itu kelihatannya konsumsi itu meningkat. Katakanlah misalnya anggaran rumah tangga justru meningkat. Padahal seharusnya yang bagaimana yang harus kita laksanakan nih. Begini dan tojeng. Meningkat anggaran mungkin dalam masalah makanan bergizi. Supaya imbalan dari tubuh yang kosong sepanjang sekian jam, supaya makan bergizi, supaya tidak menyurutkan atau menguruskan badannya. Nah, agama membenarkan badan sehat ini. Jadi silakanlah. Memang rata-rata di Indonesia ini belanja rumah tangga bulan Ramadan meningkat. Karena masalah dengan puasa nanti kalau terus-terus sangat sederhana juga bisa menimbulkan badan mungkin sakit atau kurus. Jadi harus ditambah dengan suplemen Pak Kiai. Itulah dia. Nah, kita lihat bahwa kalau kita mau masuk ke bulan puasa, itu kan biasanya ramai masjid tarawih. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lain. Bahkan bisa menjadi kebiasaan yang positif. Nah, kira-kira menurut Pak Kiai apa-apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat kita ini seperti bulan puasa ini, Pak? Begini dan tojeng. Di dalam setiap ibadat ada perbuatan sunat. Karena setiap ibadat apapun, sholat, puasa, zakat, haji, itu terdiri dari 3 komponen. Syarat, rukun, sunat. Syarat ketinggalan puasa ibadah batal. Syarat sholat tinggal sholat batal. Syarat puasa tinggal puasa batal. Kemudian rukun. Rukun ketinggalan ibadah batal. Kalau rukun tidak dilaksanakan, batal. Ibadahnya batal. Yang ketiga sunat. Sunat ini ketinggalan ibadat sah.
tetapi nilainya turun. Nilai inilah yang sangat menyempurnakan ibadah. Nah, banyak masyarakat kita yang sunat ini tidak diperhatikan. Istilahnya sunat ji. Iya, sunat ji. Puasa kan sah juga. Padahal yang disunatkan bulan puasa ini dan Tojeng. Yang pertama, dia kalau berbuka hendaklah tepat waktu. La yazalu ummati bi khairi ma ajalul fitrah, kata Nabi. Senantiasa puasa umat saya sempurna kalau dia berbuka tepat waktu. Begitu tanda waktu buka puasa harus buka pakai. Biasa itu ibu-ibu masih lari ke dapur angkat ini angkat itu. Itu mengurangi nilai. Pada itu penyempurna puasa terletak pada sunatnya. Kalau seumpamanya belum sempat makan cukup memang Deng Tojeng yang diatur oleh agama kita berbuka tepat waktu dengan makanan yang merupakan makanan ringan. Yang kalau dapat harus ada yang manis di dalamnya untuk menguatkan tubuh. Itu Dan Tojeng. Itu sunat. Berbuka tepat waktu, makan yang manis, baca doa. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu zahabat zama wa batallatil uruku wa usbital ajru insyaallah. Kalau tidak dapat Dan Tojeng ikuti aja televisi. Ini biasa di kadang dilupa ini pakai karena perhatiannya di makanan. Jadi kurang pahalanya Dan Tojeng. Ya, apa yang dianjurkan dilakukan bertambah pahalanya. Ditinggalkan menilai kurang. Sesudah itu Dan Tojeng baru sholat sunat. Sholat maghrib. Nah tuh. Jangan sangat salah itu Dan Tojeng. Begitu datang waktu buka langsung makan. Sudah makan kue. Sudah makan kue cuci piring. Baru sholat maghrib. Lupa salat. Itu tidak benar itu caranya Dan Tojeng itu. Istirahat sejenak kurang lebih 20 menit misalnya. Jadi kita sholat itu namanya pemanasan. Berbuka ringan, sholat pemanasan. Sesudah itu baru disunatkan kita makan. Sudah sholat maghrib baru makan. Nah, makan itu Nabi sudah anjurkan. Pasulusulit to'ami, pasulusulit syarabi, pasulusulit napasi. Apa artinya? Bagi 3 perutmu. Sepertiga isi makanan, sepertiga isi air, sepertiga dikosongkan buat bernapas. Nanti tidak bisa bernapas sih kalau remote 3/3. Begitu Dan Tojeng. Itu sunat. Supaya ada waktu yang ada kesempatan untuk pergi salat tarawih pakai. Itu Dan Tojeng. Kalau di Motempol dia ke masjid itu Dan Tojeng. Orang ceramah dia mulai anggo. Ini mau balik muda memang ini bapak paling paham ceramahku ini. Makin keras suaranya, makin keras anggotnya. Nanti dia sadar bahwa ini orang tidur setelah membebe air liurnya. Nah, ini ceritanya. Sebulan dikasih ceramah Dan Tojeng, tidak tahu pangkalnya. Karena orang tidur dikasih ceramah. Itu sebabnya bagi 3 perutmu. Apalagi yang disunatkan Dan Tojeng? Apalagi itu pakai? Ialah agar orang yang berpuasa suka bersedekah. Sedekah bulan Ramadan bernilai lebih daripada sedekah di bulan lain. Itu bedanya berapa itu Pak? Sampai 700 itu Dan Tojeng. 700 kali lipat. 70 1000 jadi 700.000, 1000 jadi 70.000 di luar Ramadan. Masya Allah. Karena itu kalau ada zakat tabanas, coba lihat uangnya. Kalau sampai nisabnya, maka dibayarkan zakat bulan Ramadan. Nilainya sangat tinggi. Jadi hitung memang itu jumlah tabanasnya. Itu dihitung memang Ramadan ke Ramadan. Itu dia. Apalagi tamatkan Al-Quran selama Ramadan. Dihatamkan yang diusahakan itu Pak. Coba Dan Tojeng. Perbedaan kita ini, kalau di Sumatera Barat, di sana kita mempunyai suku. Kalau saya ini suku Piliang, ayah saya suku Melayu. Itu ada suruhnya semua Dan Tojeng. Suruh Piliang, suruh Melayu, suruh Caniago. Ibu-ibu kalau pergi tarawih Dan Tojeng, pergi sembahyang tarawih, bawa kue, bawa teh. Semua. Semua ibu yang ke surau. Selesai sholat tarawih Dan Tojeng, minum dulu, makan kue. Tidak ada yang pulang. Sesudah itu baru dibuka Quran. Dan Tojeng baca 1 halaman, sudah itu saya 1 halaman dan seterusnya. Sesudah tamat 1 juz baru pulang.
Tentu juga pahalanya lebih tinggi Pak. Oh iya, dibandingkan menamatkan di Al-Quran. Nah, orang tidak tahu baca, dia mendengar, sama pahalanya. Nah, nanti tanggal 25 Ramadan dan Tojeng, suruh pilih yang penamatan Quran. 27 suruh Melayu penamatan Quran. Ramai penamatan Quran. Di sini Masjid Raya tidak penamatan Quran. Masjid Al-Markas tidak penamatan Quran. Ini suatu ketinggalan ini. Ya, coba. Barangkali bisa menjadi masukan ini Pak Kiai. Sudah dicoba dan terjeng oleh Pak Majidi. Apa masalahnya Pak Kiai sehingga tidak seperti itu? Sini sudah terbiasa assalamualaikum pulang. Nah, Dokter Majidi buat di Masjid Nurul Dakwah Jalan Macan. Ayo mari kita tadarus. Assalamualaikum tinggal 3 orang. Akhirnya berhenti juga. Kalau di Sumatera Barat tidak ada pulang dan tojeng. Biar pengantin baru. Karena diteriaki mau pulang, malu dong. Ikut tadarus dulu. Iya, tentu malu juga pakai ya. Iya. Ikut tadarus, pulang, selesai tadarus baru pulang. Jam-jam 1 bangun maka sahur. Itu ala Sumatera Barat, di Kalimantan juga demikian nampaknya. Itu yang tidak ada di Sulawesi Selatan. Nah, itu nilai yang tinggi. Baru dan tojeng, kalau sudah 10 terakhir Ramadan, Nabi ikat pinggangnya kuat-kuat, bangunkan istrinya untuk menunggu Lailatul Qadar. Itu nanti 10 terakhir Pak. Tapi masyarakat kita ini makin seperti ekor tikus. Ramenya masih mula pertama. Kalau sudah 10 terakhir tinggal imam tukang azan. Jamaahnya hilang semua. Seperti barangkali pakai hari-hari pertama ini. Seperti tadi bawah. Sampai ke halaman. Sampai di jalan itu pakai. Sampai ke jalan. Tapi setelah memasuki pertengahan, kemudian 20 ke atas. Apalagi 10 terakhir. Orang sudah sibuk bikin kue. Tidak ada di masjid. Padahal dan tojeng, Nabi diperlihatkan Allah, kata dalam kitab Al-Muwatta, diperlihatkan Allah umur umat yang lalu. Mereka berusia 800 tahun, 700 tahun. Nabi kecewa. Karena kekecewaan Nabi itulah Nabi Allah memberikan kepada Nabi Muhammad Lailatul Qadar. Jadi itu penggantinya pakai. Karena satu malam Lailatul Qadar turun, kita berada dalam ibadah nilai 1000. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Kalau kita umur 60 dapat 10 kali Lailatul Qadar. Coba dan tojeng kali 10 kali 83 tahun berapa? 8.000 10 kali 80. 830. Coba bayangkan. Orang usia 800, kita usia 60, ibadah kita sama. Alangkah ruginya kita ini. Jadi alangkah ruginya bagi orang yang menyanyiakan bulan puasa seperti ini pakai. Padahal inti dari Ramadan 10 terakhir, bukan 10 pertama. Kita ini ramai 10 pertama. Inilah dan tojeng masalahnya. Mungkin sudah masih ada waktu barangkali pakai. Ini saya tertarik dengan anak kita ini pakai. Mungkin saya bisa tanya di pesantren yang diasuh Pak Kiai ini. Pelajaran-pelajaran apa yang diberikan? Bahasa Arab, bahasa Inggris, dengan fikih, hadis, hadis Al-Quran. Berarti bahasa Arabnya sudah mulai, bahasa Inggris bisa. Dan sekarang saya tanya, kalau misalnya sudah tamat di pesantrennya ini Pak Kiai ini, kira-kira mau jadi cita-citanya seperti apa? Saya mau jadi ustadz. Alhamdulillah. Kiai. ini Pak Kiai ini generasi ketiga barangkali Pak Kiai. Jadi kami sampaikan kepada pendengar Pak Kiai bahwa untuk tahun ini insya Allah karena Pak Kiai memang ada pesantren di Jalan Kumala Pak Kiai. Jalan Kumala. Mungkin barangkali sebelum kita akhiri dialog Pak Kiai hari pertama, bisa barangkali berikan sedikit gambaran seperti apa pesantren yang Pak Kiai bina ini. Disampaikan kepada saudara-saudara umat Islam yang mempunyai anak yang ingin dapat nilai tambah. Saya bangun sekarang sanawiyah, dari segi umum pelajarnya sama dengan SMP. Dari segi agama sama dengan sanawiyah. Insya Allah, karena mereka guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab tinggal dalam asrama. Jadi mereka
mau makan mau apa memakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Jadi mereka dapat nilai tambah. Ya, insya Allah. Nah, itulah sudah kita resmikan pada tanggal 18 Juli yang lalu berdirinya Pesantren Putra Ulumul Islam dari Yayasan Majelis Kajian Islam Ki Haji Bakri Wahid. Ulumul Islam. Jadi TK-nya sudah berjalan 4 tahun. Untuk tahun ini tentu menerima santri Pak Kiai. Ini pendahuluan nih. Pendahuluan ini. Insya Allah. Berarti anak-anak kita ini yang datang ini kan tahun pertama Pak Kiai. Iya, tahun pertama mereka ini. Ini waktunya sudah sampai nih Pak Kiai. Untuk pertemuan kita malam pertama ini dalam dialog bulan puasa pakai dengan Den Tojeng. Sekali lagi saya ulangi nih Pak Kiai. Yang ingin menginginkan pertanyaan seperti tahun-tahun sebelumnya, boleh melalui surat. Kemudian perlu kami sampaikan Pak Kiai bahwa pertanyaannya mungkin satu pertanyaan atau sampai 2 lah, supaya kita bisa jawab semua. Kemudian bisa melalui SMS, nomornya 0411 bagi luar kota 928 2345. Dan yang ketiga bisa melalui Facebook. Facebook ini alamat Facebooknya Pak Kiai. Dialog.ramadan. Ramadannya pakai DH. dialog.ramadan@gmail.com. Baiklah para pendengar, utamanya pencinta dialog bulan puasa bersama Pak Kiai dan Den Aba, Den Tojeng. Selalu teringat Den Aba. Insyaallah. Kita akhiri dengan ucapan selamat melaksanakan ibadah puasa pada hari pertama ini. Insyaallah kita akan jumpa lagi besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.